Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarul Effendi, NPM 2335 10312. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan struktur kode dari aplikasi jadwal kuliah yang dibangun menggunakan React Native dan Expo. Nah, aplikasi ini memiliki 3 halaman utama yang diakses melalui bottom tab navigation. Halaman pertama itu ada ringkasan yang menampilkan total SKS dan daftar mata kuliah menggunakan scroll view dan pemetaan array. Halaman kedua itu ada pertemuan yang menampilkan daftar sesi kuliah dengan playlist, dan halaman yang ketiga itu ada jadwal yang dimana ini merupakan jadwal mingguan yang terkelompok per hari menggunakan section list. Nah, untuk pertama kita di sini akan melihat file app.js, yang dimana app.js ini merupakan entry point dari navigasi dari aplikasi ini. Nah, di sini kita pertama mengimpor navigation container dan create bottom tab navigator dari React Navigation. Di sini kita juga mendefinisikan konstanta warna untuk memberikan tema yang lebih bagus. Nah, kemudian di sini juga ada navigasi tab dikonfigurasi secara dinamis melalui objek tab config dengan icon dari fitur icons yang dimana seperti book open, list, dan kalender. Nah, di sini kita juga mengatur styling header dan tab bar agar terlihat clean dengan latar belakang putih dan sedikit efek bayangan untuk tampilan yang lebih bagus. Nah, sebelum kita masuk ke tampilan halaman, di sini kita akan melihat terlebih dahulu data statis yang digunakan aplikasi ini di file staticdata.js. Nah, di halaman ini data itu diatur dalam 3 format berbeda, yang dimana menyesuaikan dengan komponen UI-nya sendiri. Yang pertama itu ada data mata kuliah. Ini merupakan array objek sederhana. Yang kedua itu ada data pertemuan, yang dimana ini berisi detail sesi pertemuan kuliah. Dan yang ketiga itu ada jadwal mingguan yang merupakan array objek terstruktur khusus dengan properti hari dan array data, yang dimana di dalamnya ini untuk disuplai langsung ke komponen section list. Nah, selanjutnya itu untuk halaman pertama di sini di screen ini kita menghitung total SKS secara dinamis dari data mata kuliah ini menggunakan .redas. Itu merupakan bawaan dari JavaScript. Kemudian tampilannya ini dibungkus menggunakan scroll view. Agar dapat di scroll vertikal secara lebih fleksibel. Nah, di sini untuk merender kartu mata kuliah, kita melakukan mapping array. Kita melakukan mapping array mata kuliah menggunakan fungsi .map, yang dimana dengan mengembalikan komponen JSX berupa char yang menampilkan kode mata kuliah, SKS, nama mata kuliah, serta dosen pengampu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman kedua, yaitu pertemuan screen.js. Tampilan ini
dirancang khusus untuk mempraktikkan penggunaan komponen flatlist dengan 4 properti wajib atau props utama. Nah, properti pertama itu adalah key extractor untuk menentukan kunci unik dari item berdasarkan ID. Yang kedua itu ada item separator komponen yang merender garis pemisah tipis antar item. Kemudian yang ketiga itu adalah list header komponen untuk merender judul halaman beserta statistik total sesi. Dan yang keempat itu ada list empty komponen yang akan otomatis muncul memberikan pesan informatif jika datanya kosong. Nah, dengan menggunakan flatlist, memori perangkat jauh lebih hemat karena item dirender secara lazy load. Nah, kemudian halaman yang terakhir itu adalah halaman ketiga, jadwal screen.js. Nah, di sini menampilkan jadwal mingguan terkelompok per hari menggunakan section list. Nah, di sini merupakan bagian dari section list. Properti section ini dihubungkan ke data jadwal mingguan. Kita menggunakan render section header untuk merender nama hari sebagai judul dari grup dan render item untuk merender detail mata kuliah, ruangan beserta jam perkuliahan di bawah hari tersebut. Kemudian kita juga mengaktifkan properti sticky section on header enabled yang dimana agar nama hari tetap melayang sticky di bagian atas layar saat di scroll. Nah, kemudian kita akan mencoba aplikasinya. Di sini kita menggunakan bagian website saja. Untuk menjalankannya di sini kita mengetikkan npx expose star min clear. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita tidak menggunakan export di HP, tapi di sini karena tag video kita menggunakan link untuk web saja. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasinya, yang dimana untuk halaman pertama di halaman ringkasan mata kuliah ini, halaman ini menampilkan seluruh data mata kuliah yang diambil semester ini menggunakan array statis. Kemudian di setiap item ini menampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, dan nama dosen pengampu. Kemudian halaman berikutnya, di sini daftar pertemuan, yang dimana halaman ini menampilkan daftar seluruh pertemuan dari semua data kuliah. Setiap item ini menampilkan nama mata kuliah, pertemuan keberapa, dan topik pertemuan serta tanggal dari pertemuan itu.
Nah, di sinilah keempat props tadi digunakan, yaitu key ekstraktor untuk menghasilkan key unik-unik, kemudian item separator komponen sebagai pemisah visual antar item, list header komponen itu sebagai judul halaman di atas daftar, kemudian list empty komponen itu yaitu sebagai tampilan yang muncul jika data pertemuan itu kosong. Nah, ini merupakan halaman jadwal per hari, yang dimana di sini menggunakan section list. Halaman ini menampilkan jadwal kuliah yang dikelompokkan berdasarkan hari. Untuk setiap item ini menampilkan nama mata kuliah, ruangan, dan jam mulai hingga selesai. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya jelaskan untuk tugas dari kuis ini, membuat video, dan ini merupakan tugas kedua. Untuk kekurangan saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.